Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiknas Tegar Ramadhani, NIM 202410101034 dari kelas Data Mining A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum data mining tentang di pertemuan 3 modul 2, yaitu eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Di sini untuk tugasnya yang pertama kita disuruh menjelaskan makna dataset, terus kemudian makna data training dan data testing. Untuk yang pertama dataset itu merupakan sebuah kumpulan objek yang bisa kita sebut dengan record point, vektor, pattern, cache, ataupun data. Dari kumpulan objek data tersebut, itu jika diproses akan menghasilkan sebuah informasi yang dapat kita ketahui. Kemudian yang kedua yaitu ada data training. Data training ini untuk melatih suatu algoritma dengan membentuk presentase dari keseluruhan dataset dan mencari modul yang sesuai. Kemudian yang selanjutnya yaitu data testing. Data testing merupakan suatu model atau testing model yang mensimulasikan penggunaan model dan diterapkan pada dunia nyata. Kemudian soal yang kedua, kita disuruh menjelaskan proses penyusunan dataset. Penyusunan dataset tersendiri ada 6 langkah. Yang pertama yaitu agregasi, kemudian sampling, dimension reduction, kemudian future subset selection, kemudian direction and binarization, kemudian attribute transformation. Untuk yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu aggregation, di mana di sini yaitu penggabungan beberapa atribut menjadi sebuah atribut. Kemudian ada proses sampling, di mana pengambilan sebagian data secara acak untuk dari pengambilan data tersebut itu sudah mewakili dari seluruh populasi data. Kemudian ada dimensionality reduction, di mana pengurangan dari jumlah atribut. Kemudian ada fitur subset selection, yaitu sebuah cara di mana untuk mengurangi dimensi dari sebuah kata. Kemudian ada discretization dan binarization, yaitu untuk discretization itu atribut continue itu diubah menjadi data kategorikal. Ini. Kemudian kalau binarization itu dari atribut continue diubah menjadi bilangan biner. Kemudian ada proses yang terakhir yaitu atribut transformation, yaitu memetakan rangkaian nilai atribut ke suatu set nilai baru. Dari sini ini dari nilai baru tersebut kita bisa gunakan dan nilai yang lama itu bisa kita gunakan dan hasilnya akan sama. Tuh. Jadi fleksibel. Kemudian di soal yang ketiga kita disuruh menjelaskan makna atribut dataset iris. Kemudian jelaskan pula makna kelas dari dataset iris. Dataset iris yaitu sebuah dataset publik yang menampilkan data observasi 3 spesies anggrek dengan jumlah observasi tiap spesiesnya sebanyak 50 observasi. 3 spesies di sini ada Setosa, Virginica, dan Versicolor. Untuk kelasnya ada sepal-length, sepal-width, petal-length, dan petal-width. Untuk sepal-length itu panjang kelopak bunga, sepal-width itu lebar kelopak bunga, petal-length panjang butir bunga, dan petal-width lebar butir bunga.
Kemudian selanjutnya kita disuruh memasukkan dataset iris dengan array 2 dimensi di NumPy. Silahkan pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Setosa, Virginica, dan unknown. Nah, di sini saya sudah memiliki data setnya. Untuk setosanya ada ini. Kemudian untuk versi colornya ada ini. Kemudian untuk versi nikahnya ada ini dan anunya ada ini. Untuk yang pertama kita import dulu matplotlib-nya .pyplot. Kita aliaskan dengan nama plt. Kemudian tak lupa kita mengimportkan NumPy as np. Ini kita run. Apakah sukses? Kalau sukses berarti berhasil. Nah, ini ada keterangan sukses, berarti kita sudah memasukkan dataset iris. Kemudian untuk soal yang selanjutnya yaitu buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelompok, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, kemudian warna hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Jangan lupa tadi di sini ada 4 nilai, di mana 0,31 ini, di mana urutannya yaitu petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Ini kita contohkan yang A, di mana diminta untuk sepal length dan petal width. Jadi untuk sepal length itu berupa X sama dengan sepal length, dan untuk petal width itu sama dengan Y. Nah, di sini diminta sepal length. Sepal length yaitu ada di indeks terakhir. Kita hitung indeksnya dari sini 0, kemudian 1, kemudian 2, dan kemudian 3. Berarti sepal length ada di indeks ketiga. Kita masukkan variabel X dengan memasukkan array Santosa. Kemudian indeksnya mulai awal sampai indeks ini titik 2 itu semua array yang ada di Sentosa atau semua list yang ada di Sentosa. Kemudian untuk 3 ini itu diambil dari ininya 0, 1, 2, 3. Kemudian untuk yang Y-nya itu diminta petal width. Petal width ada di pertama atau indeks ke 0, maka indeksnya 0. Kemudian kita memanggil sebuah modul plt.scatter di mana parameternya x, y, kemudian x, y, kemudian colornya itu kita beri warna merah dan labelnya Sentosa untuk warna merah. Kemudian Sentosa. Kemudian yang selanjutnya yaitu sudah Sentosa yaitu Virginica, sama dengan tadi indeksnya itu 3 untuk X dan Y 0. Di sini ini kita panggil array Virginica. Kemudian Virginica diminta untuk warna ini biru untuk Virginica. Ini biru. Kemudian labelnya kita beri nama Virginica. Untuk kemudian versi colornya juga sama. Ini kita ambil dari versi color untuk X dan Y-nya.
Di sini indeks ketiga untuk X, indeks ke-0 untuk Y. Kemudian warnanya diminta green, labelnya kita kasih versi color. Kemudian untuk unknown, kita ambil array unknown. Indeks ketiga untuk nilai X, indeks 0 untuk sumbu Y. Kita sama panggil ini scatter. Kemudian untuk warnanya kita beri nama warna yellow dan labelnya unknown. Kemudian kita buat sebuah legenda. Misal sebelumnya kita run ini terlebih dahulu, ini akan sudah bisa kita lihat seperti ini. Tapi di sini kita tidak bisa melihat untuk judulnya ini apa, kemudian untuk detailnya apa, terus kemudian sumbu X itu apa, sumbu Y itu apa. Jadi untuk warna biru itu apa, hijau itu apa, kuning itu apa, merah itu apa, tidak jelas. Maka kita bisa membuat sebuah legend, kemudian detail, kemudian sumbu X, nama sumbu X, dan nama sumbu Y dari modul PLT tersebut. Kita run. Nah, di sini kita dapat lihat sepal length, sepal width itu detailnya, ini label X, label Y-nya, dan di sini label X, dan ini legendnya. Untuk hint, gunakan perintah scatter dan operasi di sini untuk mempermudah tugas Anda. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa warna merah itu setosa, warna biru itu virgin, nikah, kemudian hijau versi color, dan yang biru itu unknown. Di sini ada sekelompok warna merah yang berkelompok sendiri. Kemudian di sini kan unknown, berarti kita tidak tahu unknown ini termasuk bunga jenis apa. Jadi dapat kita lihat dari persebaran titik di sini. Untuk unknown-nya di perkumpulan yang warna biru ini, dia ini masih agak lebar, jaraknya tidak terlalu dekat. Untuk warna hijau begitu pula. Tapi kita lihat di warna merah, unknown di sini, jenis bunga unknown yang tidak diketahui ini memiliki jarak titik dengan sentosa yang cukup dekat. Artinya di sini unknown sangat mirip dengan sentosa. Kita dapat sebuah informasi di mana dapat diartikan bahwa bunga berjenis unknown di sini bisa dikatakan mirip atau hampir sama atau sama dengan bunga setosa. Untuk ini sama seperti sepal width dan petal length. Jadi kita skip ke yang pertanyaan ke-6. Di sini kita diminta jelaskan bagaimana karakter dan pengelompokan setiap jenis pada scarpot. Tadi sudah kita jelaskan penggelompokannya. Kemudian nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal. Sudah dijelaskan tadi bahwasannya kita sudah meramal unknown itu memiliki jenis setosa. Dapat dilihat karena jaraknya yang sangat dekat dengan setosa dan berkelompok dengan setosa. Nah, seperti di sini kan masih mencar-mencar unknown-nya itu masih jauh dari setosa yang dari warna hijau yang lain, begitu pula yang biru.
Kemudian untuk nomor 8, buatlah parallel conditional plot dari data yang berkelas Sentosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk Sentosa, warna hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Untuk hint-nya, gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel label di mana di label di sini ada array, mengimport modul NumPy, ada petal width. Untuk petal width di sini untuk nama ini petal width, kemudian petal length untuk nama di sini sepal width dan sepal length. Kemudian kita untuk membuat seperti ini, kita membuat sebuah perulangan di mana kita mengulangi range dari Sentosa. Kita mengulangi len-nya Sentosa, di mana plot label Sentosa ini dimulai dari dimulai dari I-nya ini, banyaknya for I sampai semuanya habis. Kemudian untuk colornya, warnanya itu kita beri warna merah. Gitu pula dengan ini, warna yang virginica sama menggunakan perulangan, dan versicolor menggunakan perulangan kita di warna green. Kita run. Nah, dapat kita lihat sebuah grafik di mana ini petal width. Nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya untuk karakter bunga yang paling berbeda dari ketiga bunga ini yaitu si Setosa. Di mana di Setosa ini dia sangat jauh grafiknya. Dapat dilihat untuk grafik yang virginica ini grafiknya ke atas, kemudian ke bawah, kemudian ke atas lagi. Untuk versicolor juga begitu, ke atas, ke bawah, kan ke atas lagi. Nah, artinya dari virginica dan versicolor ini memiliki sebuah kemiripan. Karakter dari jenis kelopaknya, jenis putiknya itu memiliki kemiripan, tetapi berbeda dengan si Setosa, di mana si Setosa grafiknya berbeda sendiri. Artinya si Setosa ini memiliki karakter yang berbeda dari kedua bunga antara virginica dan versicolor. Baik, mungkin itu saja karena soalnya sudah habis. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan yang saya sampaikan kurang atau salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.